Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai dengan 53. Perumpamaan tentang pukat. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, Ia pun pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Allah menginginkan agar di bumi ini hanya ada orang baik dan tidak ada orang jahat. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Masih saja ada orang jahat, kendati Allah menghendaki semua orang baik yang akhirnya boleh mengenyam keselamatan. Perumpamaan tentang pukat hari ini menegaskan hal itu. Di akhir zaman, Allah akan menegakkan keadilan seperti tukang pukat sesudah menjala, yaitu memisahkan ikan baik untuk disimpan dan ikan yang tidak baik dibuang ke laut. Perumpamaan ini disampaikan Yesus untuk memperingatkan para murid agar tidak menjalani hidup secara sembrono, sebab Allah yang maha baik itu adalah Allah yang maha adil. Demi tujuan ini, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengertikah kamu semuanya itu?" Kesulitan di dalam hidup bukanlah hukuman Allah, melainkan didikan Allah agar kita makin dewasa di dalam iman. Peluang untuk menjadi orang baik dan orang jahat di dunia ini adalah hampir sama besarnya. Kita semua sebagai bibit ikan yang ditaruh Allah di dalam lautan lepas. Kita bebas berkreasi di sana, menjadi diri kita yang terbaik. Sadar bahwa Allah sendirilah yang menaruh kita di antara karang dan di tengah gelombang dan taufan, itulah yang menguatkan kita
dan membuat kita tetap bertahan di tengah ujian dan cobaan hidup. Pada saatnya Allah akan memanen. Semoga kelak kita menjadi salah satu di antara sekumpulan ikan yang baik. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa, hidup kami tidak selalu berjalan dengan mulus. Semoga kami senantiasa mengarahkan pandangan kami kepadamu saja. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.